Dikarenakan di sini saya mulai materi, jadi saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nugrah. Yang kedua, Delila Amelia Rahmi. Yang ketiga, Lisa Rahmawati. Dan yang terakhir yaitu Nur Halisa. Jadi di sini sebelum masuki materi punishment, saya akan menjelaskan apa itu modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku bisa dikatakan ialah upaya untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku maladaptif ke adaptif. Jadi yang lebih baik. Untuk lebih spesifik ke punishment ini lebih ke sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku dari negatif ke positif dengan cara melalui hukuman. Pengertian yang salah menggunakan teknik punishment adalah sebuah hal yang kejam dan jahat pada proses modifikasi, ialah karena penggunaan punishment sendiri di dalam sebuah terapi karena memiliki tujuan spesifik yang artinya akan lebih ditekan. Itu penggunaan yang salah. Yang benar ialah anak akan terus dibantu dan disupport. Beda halnya dengan reward kan hadiah. Kalau ini punishment lebih ke hukuman. Contoh biasanya seperti ada anak yang datang ke sekolah dengan cara datang terlambat, maka anak tersebut biasanya akan dihukum dengan cara melap lantai atau berdiri di depan kelas. Lebih ke agar dia sadar bahwa bangun lebih cepat, lebih awal, dan bisa masuk ke sekolah dengan waktu atau jam yang tepat. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi punishment dan faktor-faktor penyebab punishment. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis atau klasifikasi dari punishment tersebut. Jadi yang pertama di sini ada punishment jenis positif. Punishment positif adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada negative punishment, adalah kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus yang membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya punishment. Yang pertama itu ada immediacy atau kesegeraan. Antara munculnya perilaku konsekuensi yang menguatkan adalah faktor yang penting. Untuk konsekuensi yang lebih efektif, konsekuensi tersebut harus diberikan segera setelah munculnya tingkah laku. Contoh, seorang murid mengeluarkan kata-kata kasar di kelas. Yang kedua ada konsisten. Nah, konsisten ini dimana ketika respon secara konsisten diikuti oleh konsekuensi yang segera, konsekuensi tersebut akan lebih efektif untuk menghentikan respon tersebut. Yang ketiga ada individual difference atau perbedaan individu. Keaktifan pemberian punishment akan berbeda pada setiap individu. Keaktifan punisher juga ditentukan oleh kuantitas punishernya. Contoh, digigit nyamuk adalah suatu yang dinilai sebagai stimulus yang sedikit tidak menyenangkan. Penjelasan materi selanjutnya adalah tentang syarat-syarat punishment. Secara umum, syarat-syarat punishment terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemberian punishment harus tetap dalam jalinan kasih sayang, bukan karena ingin menyakiti hati anak atau ingin balas dendam kepada anak. Yang kedua, pemberian punishment harus didasarkan atas alasan keharusan. Artinya sudah tidak ada lagi alat pendidikan lain yang bisa dipergunakan. Dengan kata lain, punishment merupakan alternatif terakhir yang digunakan sebagai alat pendidikan. Yang ketiga, pemberian punishment harus menimbulkan kesan pada hati anak. Dengan adanya kesan, akan selalu mendorong anak pada kesadaran. Yang keempat,
Pemberian punishment harus menimbulkan kesadaran dan penyesalan di hati anak, sehingga anak sudah tidak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama. Yang kelima, pemberian punishment harus diikuti dengan pemberian maaf dan disertai dengan harapan serta kepercayaan terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delila Amelia Rahmi. Jadi di sini saya ingin menyambung penjelasan materi dari teman saya yang bernama Lisa. Saya di sini ingin menjelaskan pengaruh teknik punishment terhadap anak. Jadi teknik punishment adalah salah satu bentuk penguatan negatif yang diberikan kepada anak saat anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi teknik punishment memiliki pengaruh terhadap anak, yaitu satu, menjadikan anak menjadi lebih disiplin. Kedua, anak menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Ketiga, anak menjadi lebih tertib. Keempat, anak menjadi lebih sadar terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang kelima, anak menjadi terlebih termotivasi untuk belajar lebih baik. Karena dengan adanya teknik punishment, anak akan menjadi sadar dan jera untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi sampai di sini saja penjelasan dari materi kelompok kami, yaitu teknik punishment. Sekiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flor, bakit kailangan may tulak yung ate mo? Sumagot ka! Di ba sinabi ko naman, ayoko ng batang nananakit? Kung may ginagawa siya sa'yo, pinagsasabihan ko, di ba? O isumbong mo sa akin. Ba't kailangan saktan mo yung kapatid mo? Hindi ka magsasalita. Flor! Ano, hindi ka magsasalita? Ha? 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 Ano? Ano nangyari? Anong nangyari? Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai punishment. Punishment sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah positive punishment dan negative punishment. Sebelum masuk ke dua jenis tersebut, kami akan menjelaskan punishment terlebih dahulu. Punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Kemudian, positive punishment adalah berkurangnya perilaku ketika diikuti dengan rangsangan yang tidak menyenangkan. Contoh positive punishment adalah pada saat salah satu anggota keluarga, misalnya sang ayah saat pulang kantor tidak langsung pulang, tetapi main dan mampir dulu dengan teman-temannya ke sebuah pusat perbelanjaan atau mall. Dan dilakukannya berulang-ulang. Maka pada saat itu ia pulang ke rumah, tidak satupun dari anggota keluarganya mau berbicara dengannya, mulai dari ibu, kakak, dan adik, karena ketidakikutsertaan sang ayah dalam acara makan malam bersama. Gara-gara sikap acuh tersebut, itulah si ayah merasa mendapatkan hukuman. Jadi, punishment positif itu kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Sedangkan negative punishment adalah berkurangnya perilaku ketika rangsangan positif dihilangkan atau diambil. Contohnya, seorang anak siswa sekolah dasar tidak mau belajar, maka uang sakunya akan dikurangi. Jadi, punishment negatif adalah
kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilang stimulus dan pembuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Hal-hal yang dapat digunakan untuk mendefinisikan punishment adalah: 1. Perilaku tertentu terjadi, dan yang kedua, sebuah konsekuensi segera mengikuti tingkah laku tersebut. Yang ketiga, sebagai hasilnya, perilaku cenderung untuk tidak mutlak kembali di masa mendatang. Masalah yang timbul dari punishment. Punishment dapat menghasilkan reaksi emosional atau efek samping emosional lainnya. Dan kedua, penggunaan hukuman dapat menghasilkan jalan keluar atau penghindaran perilaku oleh orang atau individu. Dan yang ketiga, punishment sangat erat dengan isu ras, etnis, atau isu kemampuan menerima. Tujuan pemberian punishment diantaranya adalah teori pembalasan, yang kedua, teori perbaikan, yang ketiga, teori perlindungan, dan yang keempat, teori ganti rugi, dan yang terakhir, teori menakut-nakuti.